keyakinanmu kok. Banyak kitab itu di situ. Karena apa? Yang diajarkan Isa alaihissalam terkait apa? Terkait Injil yang dibawanya dari kerajaan Allah. Sama dengan Nabi Muhammad membawa firman. Parah ini. Itu bukan Parah ini. maksudnya Pak Amir di situ itu ketika Yesus berkata bukan buku. Dengar dulu, narasi di situ bukan berarti buku. Yesus berkata seperti itu bukan berarti buku. Tetapi dialah Injil itu, Pak Amir. Kok turun Bapak tadi tuh? Iya. Aduh, Pak, Menurut Bukan kamu, buku, lu ngerti nggak? Saya ulang-ulang katakan bukan buku. Aku curiga Pak Amir ini kerja itu nggak, waktu dulu kerja ngelamar kerja nggak ada tes IQ-nya ya Pak? Nggak sempet ngikut ya? Oh, lebih paham aku malahan daripada kamu. Astaga. Itu loh, bro. Kalau kamu paham, kenapa kamu bilang itu buku? Tidak, kalau kamu paham, kenapa kamu bilang itu buku? Sekarang gini. Makanya lu kenapa lu katakan kalau lu paham, kenapa itu kau katakan itu buku? Injil ini Injil apa? Markus, Matius kan Injil. Suaranya kecil gimana sih? Lebih bagus suaranya Itu kecil kayaknya bukan daripada buku, suaranya Anda. suaranya kecil. Sudah kukatakan, kalau kamu bilang cerdas, IQ-mu tinggi, kenapa kamu bilang itu buku? Kan kita udah ulang-ulang mengatakan itu bukan buku. Injil kerajaan Allah itu artinya Yesus sendiri yang datang dari Allah. Itu dia Injil. Semua perkataan dan perbuatannya itu Injil. Bro, Lu diulang-ulang itu bukan buku. walaupun Tanya lagi ulang-ulang Injil yang mana, buku yang mana? Injil Itu Injil itu yang paham dibawa kamu yang salah. Katanya kamu orang cerdas gimana sih? Yang kamu paham itu salah. Yang kamu paham itu salah, bukan buku. Aku ulang-ulang mengatakan bukan buku, bukan bentuknya buku. Gini ya. Jangan gini-gini yang kamu pahami itu salah. Udah bilang kamu yang kamu pahami itu salah gimana sih? Terkait dengan ajarannya Yesus yang diterangkan oleh Matius, Markus. Kita jelasin ke apa? Tidak perlu melempar mutiara ke mulut ini ya, baby shark. Tuh. Nah, ini ada Zuma nih, bagus nih. Kita tanya dulu ya. Zuma, kalau buka komal untuk bertanya ke yang datang gitu. Nah, ini Pak Amir soalnya tidak menjawab. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Iya, salam. Nah, Siapa yang ngomong nih? Nggak ada suara nih. Silakan. Kita berikan dulu ini yang baru datang nih. Gurunya Ya, Pak Amir, gurunya yang lebih hebat dari Pak Amir. Suara kecil, nggak bisa dengar. Saya muridnya Pak Amir, namanya aja Pak Amir. Beliau suaraku Amir kecil kami. ya. Assalamualaikum, Bang Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kok suaranya. Bisa datang ke sini. Nah, sekarang baru bagus. Iya, gimana bahasa apa Oke, kita? tadi akan saya menjelaskan terkait Injil
Gini tadi loh Bang Juma, saya menjelaskan Iya. Injil Kerajaan Allah yang diajarkan kepada murid-muridnya atau pada kaum Bani Israel. Injil apakah itu? Apa Injil Markus, Matius? Kan enggak. Berarti ada Injil atau firman Tuhan yang dibawa oleh Yesus, diajarkan kepada murid-muridnya. Seandainya muridnya mencatat terkait kehidupannya Yesus, itu selevel hadis. Benar nggak Kang Juma? Terkait Betul, ajaran-ajarannya Yesus dicatat Saya sama jawab ya. murid-muridnya. Saya Itu jawab bukan ya, Injil, tolong itu dengar namanya ya. hadis. Jangan Eh, Kalau di kalau dalam Saya yang di dalam jawab Torah ya, kata orang tolong Kristen. dengar ya. Tuh. Saya jawab Silakan, ya, Bang Juma. jangan dipotong ya teman-teman. Ya. pasti Jawab panjang ya. ini. Ini kan pertanyaannya Amir, Injil yang mana? Artinya ada sebuah buku yang dibawa oleh Yesus. Jadi tidak seperti itu pemahaman Kristen. Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Segala perkataan dan perbuatannya dicatat oleh murid-muridnya. Begitu loh. Jadi Injil itu artinya firman. Firman Allah. Firman itu bukan hanya sekedar perkataan atau sekedar leksi atau sekedar tulisan. Gitu. Pemahaman Kristen kan Anda bertanya tentang Kristen nih, kami menjawab tentang Kristen. Firman itu artinya daya pikir atau logosnya Allah gitu. Kemudian dia mengucapkan itu namanya leko. Kemudian dituliskan itu namanya terlalu leksi. dalam Bang Arjuna sudah terlalu dalam. Itu terlalu dalam. Kita nggak perlu membuang-buang energi membahas itu terhadap orang yang emang tidak menerima kebenaran. Kita cukup aja kembali bertanya lagi kepada dua orang saudara kita ini, jika apa yang mereka gembar-gemborkan setiap hari pakai ayat-ayat sucinya kita gitu kan, jika benar, maka mereka harus bisa membuktikan bahwa ada aliran Kristen yang percaya akan Nabi Muhammad sepenuhnya. Itu aja kita suruh mereka jawab gitu loh. Gimana Zuma? Ada nggak? Kalau aliran Kristen percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya secara menyeluruh itu nggak ada. Nah, bagus. Artinya Anda kami anjurkan untuk membuat aliran baru yang bernama Krislam, ya. Oh, nggak bisa. Uskupnya Nggak bisa adalah gitu, Zulkifli karena M. orang yang sudah percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW pasti sudah Islam sekarang. Masa percaya Kita kepada ngomong yang Rasulullah sekarang. tapi bikin agama baru? Itu datanya di mana itu? Tidak seperti di kalian. gini, brother. Ada percaya Yesus tapi ada sebagai firman, ada sebagai Tuhan, ada sebagai anak Tuhan, ada sebagai Bapa itu sendiri. Itu di Kristen. Kalau di Islam, begitu percaya baginda Rasulullah Muhammad SAW, langsung Islam dia. Apapun agamanya sebelumnya, gitu. Boleh, nggak apa-apa. Oke lah, itu katakan zaman dulu. Kan kalian berdakwah ini di tahun 2022. Maka Iya. untuk memperkuat dakwah kalian kan selalu pakai Injil, bahas tentang Injil dan Injil setiap hari ya. Nah, kalian itu harus bisa membuat satu aliran baru di mana memang apa yang kalian katakan tiap hari dakwahkan. Mungkin 3/4 hidup kalian ini kan ada di TikTok nih. Kalian harus bisa membuat suatu fakta kebenaran bahwa ada kebenaran dari Injil-Injil yang kalian comot, dan itu membenarkan tentang kenabian Nabi Muhammad sebagai nabi penutup, bro. Saranku sih seperti itu. Supaya kita tidak terus-terusan diskusi debat kusir seperti ini. Kalau Anda bisa mengkanonkan kitab-kitab suci kami sesuai dengan kehendak kalian, itu akan lebih bagus. Kalian daftarkan ke Departemen Agama Indonesia, jadi satu agama, di mana uskupnya adalah Zuma, dan imamnya bisa jadi Pak Amir atau siapapun gitu. Jadi kita nggak berdiskusi buta begini terus. Pak Amir contohnya tadi, kerajaan Allah itu bukan begini-begini. Nah, sementara Zulkifli juga bilang kerajaan Allah itu kerajaan Arab Saudi. Nah, kan kalian mesti punya satu kanonik kanon itu bahasa Arab ya, artinya penggaris kan. Satu dasar yang memang itu udah pakem. Jadi kalian lebih mudah lagi memualafkan orang-orang Kristen tanpa paksaan. Kan tidak ada paksaan dalam Islam kan? Gitu bro Zuma.
Iya, jadi gini, permasalahan sebenarnya itu bukan di kita di Islam. Permasalahan itu ada di internal kalian. Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah memberikan firman itu kepada murid-muridnya yang asli. Masalahnya firman itu sudah nggak ada. Yang ada tinggal catatan-catatan wartawan yang kalian jadikan sebagai kitab. Benar yang dikatakan oleh Bang Amir tadi, bahwa kitab kalian itu untuk duduk sebagai hadits saja itu susah. Susah dia. Kenapa? Karena tidak sampai kepada Yesus. Nggak sampai, tidak ada pemberitaan secara sanad. Yesus berkata kepada Markus, Yesus berkata kepada Lukas, dan itu disaksikan banyak orang. Tidak ada itu cerita. Artinya pemberitaan yang mereka bawa itu adalah hasil tulisan mereka sendiri yang tidak ada konfirmasi terhadap sumber. Kalau di Islam itu namanya maudhu, berita palsu. Contoh, Yesus diberitakan kemudian merubah air menjadi anggur. Apakah informasi itu valid? Betul-betul dari Yesus? Apa yang menjadi dasar pijakannya? Karena tidak ada dasar pijakannya, maka saya katakan itu berita palsu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah memberitakannya. Dan apa dasar pijakannya untuk kita katakan itu? Sementara ukurannya adalah Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Artinya sebelum terangkat ke langit, dia sudah memberitakan firman itu. Nah, buktinya mana firman yang kemudian Yesus beritakan itu? Kasih ya. Thank you. Nah, mana firman itu yang Yesus sudah beritakan? Sejatinya firman yang diterima Yesus itu ya sudah dikumpulkan oleh murid-muridnya. Setelah Yesus itu ada konfirmasi kebenaran firman itu, didaras ulang apakah sudah sesuai dengan perkataan Yesus atau tidak. Kalau kurang ditambah, kalau dia berlebihan dikurangi, harus dipaskan dengan firman yang diterima. Kenapa? Perintah di dalam Bible itu sendiri, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Berarti harus ada teori mendaras yang kemudian dipraktekkan oleh murid-murid Yesus di hadapan Yesus itu sendiri. Tapi kan nggak ada. Itu masalahnya itu di internal kalian, kawan-kawan. Silakan. Iya, masalah di internal kalian. Di internal kami, meskipun saya nggak dapat poinnya sih. Terus gini Bro Zuma, katakanlah yang kamu sebutkan itu benar ya. Kami salah membaca kitab atau kami dapat kitab palsu. Nah, artinya kamu harus bisa membuat satu kanon di mana itu kitab-kitab yang kalian cocok logikan itu menjadi satu dasar untuk memperkuat keislaman. Itu tadi yang aku bilang. Maka bikinlah sekte baru, sekte Krislam itu, di mana orang-orang yang di dalam kitab suci kami, kitab Injil ya, kalian comot, terus kalian cocok logikan ke Quran, kalian kanonkan. Misalnya namanya Zulkifli Al-Muqaddas atau Abdul Amir Al-Muqaddas namanya. Gitu loh. Jadi kita nggak seperti ini. Karena kamu mau bilang apapun tadi, kisah-kisah para pewarta, Markus tidak bertemu Yesus, meskipun ada tulisannya Yesus mengutus 70 utusan. Kamu belum baca. Nah, itu kan hanya dari asumsi kalian. Jadi kalian harus membuat suatu comot-comot Alkitab itu, bikin kanonkan yang baru, Zuma. Supaya kita tidak terus perang di sini, di Komal ini kita perang. Kalau kamu bisa begitu kan, dakwahmu akan lebih lancar, banyak masuk Islam. Kalau banyak masuk Islam, banyak orang masuk surga kan, gitu. Ya, jadi gini teman-teman, kami itu bukan pewarta Bible yang mencocokkan kitabnya Yahudi untuk kemudian mengangkat seorang oknum manusia ini untuk kita jadi ngomong Tuhan. Injil, brother. Kita ngomong Injil. Saya belum berbicara tentang kitab Yahudi. Kita ngomong Injil dulu. Iya, maksud saya Anda sedang ingin menuntun saya supaya saya seperti Lukas, Paulus, Markus, Matius dan penulis-penulis kitab kanonik itu. Nggak bisa. Al-Quran tidak mengajarkan kami begitu. Al-Quran cukup mengatakan apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Kan betul, gitu. Iya. Anggaplah saya dengan Aderion percaya. Saya Aderion dengan Kaisar Agustus percaya. Kalimat yang kalian kutip itu kalian kanonkan dan kalian jepret di sebelumnya surat Al-Fatihah.
Ngerti nggak? Oh, nggak bisa. Jadi, Kami bukan Kristen, Bung. Oh, Kristen mungkin artinya bisa. Bisa kamu jadi tidak Kristen percaya. beberapa dekade ke depan itu bikin kitab Artinya baru. jadi Kalau di Islam nggak bisa. kutipan-kutipan yang kalian ambil itu kalian sendiri tidak percaya. Itu hanya untuk memfitnah gitu Oh, loh. bukan. Kan saya udah Kita nggak bilang. memfitnah. Karena Al-Quran membimbing kami, dikatakan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, jangan kalian percayai mereka, jangan pula kalian dustakan. Namun katakanlah seperti apa yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah hai orang-orang mukmin, tunggu sabar. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diwahyukan kepada kami, dan apa yang diwahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb-Nya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, kepada Allah. Jadi Rasulullah mengatakan jangan kau percaya, jangan juga kau dustakan. Makanya kami menggunakan kitab kalian, tapi kami tidak percaya dan kami tidak dustakan itu. Nah, Gitu. kalian menggunakan kitab kami tapi kalian nggak percaya. Ya artinya itu cocok logi bahasa Ibrani-nya, cocok tidak. logi tahu. Al-Quran mengatakan, Ngerti nggak? apakah kamu mengharapkan mereka percaya kepadamu? Apatat mauna ayyu'minu lakum. Iya. Padahal Yang segolongan paling dari mereka fatal. mendengarkan firman, lalu mereka mengubahnya. Nah tuh, lalu mereka mengubahnya. Itu Yang dulu paling yang Injil, poin. Pak. Itu bukan Injil, Yang Bang. paling fatal, sebentar cuma. Yang paling fatal, Allah bersama Quran, bersama Muhammad tidak tahu apa itu Kristen. Kalian hanya tahu itu Nasrani. Gitu loh. Sementara kalian itu sudah terjerembab di dalam kisah-kisah yang ahistoris. Gitu. Coba saya tanya dari semua teman-teman di sini, ada 201 orang. Kalian tahu nggak kalau Nabi, ternyata di dalam Islam ada Nabi itu orang Yunani? Coba, ada yang tahu nggak? Ini salah satu contoh untuk menguatkan argumen saya. Dari 207 orang, kalian tahu nggak? Dari berapa jumlah kalian yang tahu bahwa ada Nabi Islam adalah orang Yunani? Kalau gue tahu. Tahu ya? Pak Amir tahu nggak? Pak Amir, Pak Ikhwan, Zulkifli tahu nggak? Kalau Nabi kalian ada orang Yunani? Siapa tuh? Kalian kan udah ahli nih. Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Amir? Amir, rajanya Rocos? Oh, tidur. Kurang aja. Ikhwan? Enggak Saya ada. nggak tahu, nggak ada penjelasan. Nggak ada ya? Nggak ada Oh penjelasan. ya udah. Nggak ada yang tahu ya. Nabi kalian orang Yunani namanya itu Zulkarnain. Ya, Bener, Bang. Ketawa. Bener. Iya, serius. ketawa. Patahkan Iya. argumen saya. Saya pakai dalil bahwa yang sebutkan itu adalah sepupu baginda Rasul yang bernama Ibnu Abbas. Abbas. Ya cari dulu. Mengeningkan cipta dulu, cari, baru bantah. Ya, jadi tidak ada internal Islam yang bisa percaya apa yang kamu katakan itu. Al-Quran hanya mengatakan begini. Ya, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah, sungguh telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ya. Jadi bisa jadi ada nabi ke India, ke orang Malaysia, ke Mesir. Bukan ini memang dia orang Yunani, Pak. Ya, coba Memang itu tunjukkan di orang mana Yunani. datanya di dalam Al-Quran itu diterangkan. Ini jurus mereka. Kalau mereka Enggak, bilang, coba tunjukkan dalilnya. Jangan-jangan nanti kau katakan ada nabi yang diutus oleh Allah ke orang Ini Papua. Sebetulnya ini menunjukkan Kalian kan bahwa bisa kalian aja itu- bertakia gitu. Apapun Brother, bisa kalian lakukan. ini Kenapa? loh. Aku mengutus kalian cerdik seperti Kamu- ular. Jadi untuk menyesatkan Kamu manusia, tidak- apapun bisa kalian lakukan. Nah sekarang coba tunjukkan kepada saya datanya mana? Data primer Kami bahwa tidak. Allah Kita SWT sedang mengutus membahas- Nabi kepada Yunani. Kalau Ya, yang saya kita lihat di dalam sedang kisah membahas- para Rasul 13 nomor 1 justru memang di dalam kitab kalian itu Tuhan mengutus Nabi ke Yunani, orang Yunani gitu, termasuk Saulus. Nah, dan kalian tahu ya, Pak Amir setuju nggak? Setuju nggak dengan ya ini nanti jadi melebar ya. Dan ini aku kasih tahu aja ya. Ternyata si
Zulkarnain itu dalam sejarahnya dia itu adalah seorang LGBT, Pra. Tahu gua. Tahu, Pra. Bagaimana Segala mungkin seorang macam LGBT takia bisa jadi- kalian ungkapkan di Coba sini kalian- untuk melemahkan coba iman Islam, kalian- tapi itu nggak akan bisa karena Tidak, kami tidak, paham. tidak. Kami Saya paham. berbicara masalah Umat terdahulu Zul, sebelum kami Islam itu berbi- adalah gemar berdusta dan menyebarkan dusta. Manusia Kalian aja mereka tidak tahu, sebarkan sebagai kalian Tuhan. tidak tahu. Jadi kami nggak heran. Astaga. Kalian tidak tahu apa itu Kristen. Di dalam kitab suci kalian yang ada hanya Nasrani. Makanya tadi saya mencontohkan. Ya lebih parah Jangan, lagi kan? Kristen itu lebih Jangan. parah karena bukan ajaran Ya, para lebih nabi. Di mana Nasara ada itu masih tulisan mending. Kristen dalam Nasara Di itu masih mana ada pengikut tulisan nabi. Kristen? Tapi kalau Kristen pengikut siapa ini? Siapa yang diikuti Kristen? Nyembah manusia. Ada nggak nabi-nabi yang mengajarkan nyembah manusia? Ada nggak? Makanya di dalam Islam Itu ya parah itu. gelar Isa itu ada Al-Masih. Pengikutnya adalah Masihiyun. Anehnya orang Islam menuduh pengikut Isa itulah Nasrani. Aturannya namanya Isa Al-Nasoro, bukan Isa Al-Masih. Itu udah error, bro. Jadi yang saya tunjukkan barusan bahwa kalian sendiri dengan kitab suci kalian bingung, tapi kalian berusaha mengobok-obok kitab suci kami gitu loh. Bahkan kalian sendiri tidak tahu bahwa nabi kalian itu ada yang dari Yunani, namanya Zulkarnain. Ya, Zulkarnain di ini mana datanya punya- kalau Zulkarnain dari Yunani? Loh, saya menukil dari kutipan Ibnu Abbas salah satunya. Saya punya ratusan data. Nah, Gue Ya, kutip dari kalian- Ibnu Kalau Abbas cuma ya. riwayat-riwayat Semua kayak begitu, tidak ada susahnya bagi kalian untuk banyak, bro. Loh, Bang, itu untuk ulama, Bang. membuat literasi kayak begitu. Nggak ada susahnya. Itu mufasir, Ibnu itu Abbas mufasir. siapanya Nabi Mufasirnya Muhammad? dari mana? Ibnu Abbas. Sebentar, Ibnu Abbas itu siapanya Nabi Muhammad, Zulkifli? Ini Ibnu namanya Abbas sama itu kayak kamu loh. bagian daripada sahabat. Iya, Iya, siapanya bukan Nabi hanya Muhammad? itu. Bukan hanya sahabat, Bang. Iya, Dia siapanya enggak, Nabi bukan Muhammad? bukan begitu cara belajar Islamnya Halo. itu nggak begitu. Lo Belajar Kita, Islam kita itu mesti siapanya Nabi identifikasi dulu dong dirinya. Siapa itu Ibnu Ya Abbas? terus Selain apa? sahabat. Kalau misalnya dia betul sebagai orang Yunani, memang masalahnya apa? Enggak, tunggu dulu Bang. Itu Ibnu Abbas masalahnya dulu. di mana? Pra. Ibnu Abbas dulu, Pra. Biar si kita tahu Ya, nih Ibnu Abbas kelas itu siapa? informasi ini. Nama- Enggak usah ke sana. Enggak usah ke sana. Brother, Yang saya kamu saya nggak tahu tanya nih. dulu kalau misalnya dia diutus kepada orang Yunani, kenapa rupanya? Kenapa kan? Bukan diutus rupanya? orang Yunani, Bagus. Bang. Dia orang Sebentar. Yunani. Ya enggak Dia apa-apa. orang Emang Yunani. kenapa? Kan Al-Qur'an sudah mengatakan. Kan Al-Qur'an sudah mengatakan demikian yang saya bacakan tadi. Ntar rekamannya Jadi nggak aku apa-apa. minta habis. Wala kada arsalna rasulan. Kan sudah jelas. Kan? Nah, bener. Baginda Zulkifli udah bilang bener. Emang kenapa? Loh, kok, Berarti kan kok iya. benar? Kok benar? Iya, memang benar. Permasalahannya gini, Kalian itu maksa, kalian itu maksa karena kalian itu Nggak matakia. masalah, nggak masalah. Sekarang aku nanya, namamu kan ada Zulkifli M. Abbas nih. Nama lagi. Nanti Ibnu ku tanya Abbas itu Nabi nggak- Ido apa maknanya, kalian kelabakan nanti. Tahu, Sebentar. tahu gua. Sebentar. Nabi itu tahu. Namamu kan sama kayak Siapa tuh Nabi Ibnu Ido? Abbas. Ada Ibnu Abbas itu penulis siapanya Baginda Rasul. Coba aku tanya. Enggak usah Ibnu lari ke Abbas. sana, enggak usah ke sana. Loh, sebentar, Kita tanya tidak dulu, sedang ini cerdas. berbicara tentang biografi Ini nih. cerdas cermat Al-Quran, bro. Enggak, Cerdas salah. cermat Al-Quran. Cukup Al-Quran yang Ibnu menjawab Abbas. Anda. Al-Quran menerangkan Ternyata- di dalam surah Yunus ayat 47 itu Astaga. sudah cukup bagi umat Islam. Apa yang Bang, nggak dikatakan bisa, oleh Bang, kalau- Al-Quran? Sebentar. Nggak Cuma bisa, modal ini Quran nggak susah, bisa, Bang. susah kalian Nggak itu, bisa. susah. Bang, kalau memang ada Enggak bisa Quran pula. menjawab. Dengarkan, Nggak, dengarkan dengar, saya, Bang. dengarkan saya, Nggak dengarkan akan saya. mungkin ada mufasir. Walikulli ummatir rasul fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Dan setiap umat itu mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun Rasul tidak Yunani, ya? dizalimi. Rasul Ya, Yunani. wallahu alam. Mau dia Rasul Yunani, Rasul India, Rasul Pakistan, Rasul Papua, kami tidak berkesinggungan dengan ilmu usuluddin yang kami punya, ilmu pokok Islam. Emang apa masalahnya? Yang pasti Ya. Nabi itu pasti ketika diutus diajarkan apa? Ya, diajarkan la ilaha illallah. Bukan La ilaha trinitas, bukan tiga Enggak. Tuhan. Oke. Nggak Gitu. pernah, Ya, nggak pernah la ilaha illallah kepada Adam, nggak pernah. Ya, menukil dari pernyataan Ibnu Abbas yang Zuma tidak tahu Ibnu Abbas ini bukan hanya sekedar sahabat ya.
tapi ini adalah sepupu baginda Rasul. Nah, sepupu kandung, ya. Siapa bilang tidak tahu? Saya kan bilang kita tidak sedang membahas tentang biografi. Gitu. Oke. Kita tidak sedang membahas biografi. Justru awal yang dibahas tadi itu adalah Injilnya Yesus yang kalian menghindar dari sana. Jadi terlalu jauh kita nyebrang gitu loh. Ternyata ada nabi orang Yunani yang diutus ke bangsa Yunani dan dia adalah murid dari siapa, Aderion? Siapa yang mana? Zulkarnain. Si Zulkarnain. Musa. Dengarkan ayat Al-Quran sudah valid. Walikulli ummatin rasul. Setiap umat itu dikirim rasul kepada mereka. Apa masalahnya? Tidak ada masalah bagi kami. Nabi kepada Yunani, Nabi kepada siapa? Gue megang yang lain nih, Al-Quran pegangan saya, Bung. Al-Quran pegangan saya. Walikulli ummatir rasul. Setiap umat itu memiliki rasul. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi siapa namanya Zulkarnain ini punya guru yang namanya Aristoteles. Jadi kamu bilang dia la ilaha illallah itu hanya pepesan kosong. Bung, saya tamat kalau orang Kristen, Bung. Saya tamat kalau kalian. Manusia, anak manusia aja kalian bisa edit jadi Tuhan. Jadi kalau berita-berita Israiliyat yang kau bangun seperti ini itu nggak akan menggoyahkan iman kita umat Islam. Kok berita Israiliyat aturannya Yunani-iyat dong. Enggak dong. Sangat boleh jadi, Bung. Kalau tidak ada apologet Islam, sangat boleh jadi. 50 tahun kemudian, Umar bin Khattab itu kalian akan sebut nabi di dalam ajaran agama Islam. Karena kalian takiyah, apapun bisa kalian takiyahkan. Catatan-catatan wartawan pun Anda katakan Injil. Coba. Oke, siapa nama putri Umar bin Khattab? Jadi, agama yang tidak punya pedoman, ya, tidak punya pedoman jelas dari Tuhan, itu bisa merubah apapun. Tuhan dirubah menjadi manusia, manusia bisa dirubah menjadi Tuhan. Agamamu sendiri, bro. Oh, pegangan kami Al-Quran. Pegangan kami Al-Quran. Ketika Anda mengatakan ada nabi diutus kepada Bani Israel, kepada orang Yunani, walikulli ummatir rasul. Nggak ada yang bertentangan. Hanya Rasulullah mengatakan, walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna. Kami tidak menceritakan semuanya. Termasuk ke bangsa Yunani ya? Nggak ada masalah. Jadi nabinya bangsa Yunani ya. Waktu itu manggil Tuhannya apa dong? Iya, nggak masalah. Kira-kira. Nggak masalah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan kami mengutus dan kami tidak menceritakan semuanya. Yang patut kami imani yang diceritakan gitu loh. Yang jadi masalah itu yang diceritakan di dalam kitab kalian. Justru kalian tidak imani. Dalam surat Al-Kahfi ayat 85 sampai 89, Zulkarnain itu diceritakan. Kalian harus beriman bahwa ada cerita yang dibahas di Al-Kahfi itu yang kami imani, yang kami percayai. Tapi terkait Zulkarnain untuk nabi orang Yunani kemudian bertemu dengan Aristoteles, tidak semua diceritakan itu, Bang. Tidak semua diceritakan itu kan karena kan Abang disuruh tanya sama kami. Makanya kami kasih tahu. Oh, yang ditanya itu ahli kitab, adik. Kalian bukan ahli kitab. Kan, gini, Bang. Ahli kitab itu Bani Israel. Kami tidak pernah mengaku ahli. Justru ilah kamu, ilahnya Bang. Bertanya kepada kalian itu maksudnya di mana dalilnya di Al-Quran bertanya kepada Kristen? Ada nabi Islam yang diperintah untuk mengajarkan neoplatonisme oleh Allah. Aristoteles. Silakan aja Taki ya, nggak apa-apa. Ku bilang, Bung, anak Maria semata wayang aja bisa kalian edit. Ini belum data loh, Bang. Kita belum nampilin data loh. Data apa? Data primer kami itu Al-Quran dan hadits, Bung. Al-Quran dan hadits itu ada bisa Abang enggak kalau misalnya bergantung jadi kalau ada kemudian kemudian kekuatan kalian bangun untuk membuat sebuah cerita baru seperti saran daripada siapa Kiai Pas tadi bikin sekte baru dalam Islam, itu biasanya kami paham kalian itu adalah umat takiyah. Oh, nggak mungkin. Takiyah kan itu kan diksi dari Quran. Sekarang kita lihat dulu Yohanes 17 nomor 14 ini dulu. Takiyah enggak kalian di situ? Oh, enggak. Nah, buktikan. Aku telah memberitakan firman-Mu. Aku sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka.
Mana firman yang Yesus Ikutin. sampaikan kepada Ikutin. ke-12 muridnya? Mana? Ikutin aja. Anggaplah Ayo, itu kami mana? salah tafsir. Anggaplah kami itu salah tafsir ya. Mana? Anggaplah. Bukan salah Gua ikut, tafsir, Pram. memang Gua salah, ikut lu, Pram. memang salah. Coba. Kenapa? Karena di antara Anggaplah. dengar, di antara Yesus dengan Kristen itu ada jurang pemisah. Ada Ya. jurang pemisah di situ. Yesus Yesus hanya dengan Kristen untuk ada Bani jurang Israel. Kalian Kamu. bukan Bani Israel. Bohong. Yesus mengatakan akan muncul di Kalau tengah-tengah mereka Yesus- penyesat yang nyamar seperti serigala, artinya nyamar seperti orang Israel. Siapakah dia? Kalau Yesus hanya untuk Kan itu Bani jadi poinnya. Israel, sebentar. Jika Yesus hanya untuk Bani Israel dan Injil hanya untuk Bani Israel, kenapa Waroka punya Injil dan membaca Injil? Waroka apakah Bani Israel? Sesungguhnya. Coba dijawab. Ya. Sesungguhnya. Dengar. Dengar. Monggo, tafadol. Bani Israel itu adalah mereka yang berasal dari keturunan Yakub. Paham ya? Wuih, Nah, ngeri. kemudian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus di dalam Al-Quran maupun dalam kitab yang kalian pegang sekarang mengaku bahwa dia diutus hanya kepada Bani Israel saja. Terkait Waraka, banyak literasi yang mengatakan dia adalah orang Nasarah. Dia mengatakan rabi, bagian daripada rabi Yahudi. Apapun sukunya dia, rabi, sekali lagi saya pendeta katakan, jadi rabi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran dan ilmu Islam yang ada di kami itu bukan mempelajari tentang biografi orang per orang. Oke? Jadi siapapun Waraka, dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah. Sama seperti kami. Kami juga beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai utusan Allah. Tidak ada masalah di situ. Tapi kalau dibilang Iman itu pengikutnya, apa sih, Bro Jum? tapi kalau dibilang Iman itu apa sih pengikutnya artinya? adalah kalian, dengar, kalian bukan domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bukan, aku tanya iman itu apa sih? Iman. Iman itu percaya, yakin. Nah, yakin. Hmm. Mungkinkah Nah, orang sekarang- Muslim yakin kepada sesuatu yang tidak tahu? Oh iya, namanya iman, Bung. Namanya iman. Oh. Kalian itu, dengarkan, kalian itu hanya pada fase percaya saja. Kenapa kalian percaya? Karena kalian melihat ada Yesus bisa membangkitkan orang mati, percaya. Tapi tidak sampai kepada level iman. Oh. Tidak sampai kepada gitu. level iman. Iman juga, mantap ini. iman juga Sorry. itu Anda ambil dari Al-Quran. Hebat ini. Kata iman itu Anda ambil guys, dari guys. Al-Quran. Nggak ada dalam kitab Waraka kalian itu bin kata Nawfal itu bukan orang Yahudi. Bukan, dia orang Arab. Gue baru ngecek nih. Dia orang suku Quraisy. Dia Terserah membelok. dia mau suku Arab, mau dia suku apapun. Berarti Yang jelas mereka ini berarti orang-orang mentang. yang ada pada zaman itu beriman kepada Ini baru Nabi gua Isa cek. alaihissalam sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dia membelokkan Waroka jadi orang Yahudi. Jelas-jelas Waroka itu orang Nasrani. Nah, Nasrani. kalau dia bilang Nasrani, dia tertipu, dia kena prank sama ucapannya sendiri tadi. Enggak Yesus dong. hanya Yang jelas mau dia Yahudi, Yesus mau dia hanya Nasrani, diutus yang jelas dia kepada- bukan Kristen. Oke? Yang jelas Yesus dia bukan hanya Kristen. diutus kepada Itu aja. orang Yang jelas Israel. dia bukan Tuhannya Kok Kok Yesus. bisa Waroka baca Ah. Injil? Itu loh. Oke, Bisa Bang. Waroka baca Karena dia Injil? ahli Waroka kitab. ini. Dia ahli kitab, Bung. Lah, dia kan bukan orang Dia ahli Israel. kitab, Bung. Tidak seperti bukan dengan orang Israel, kalian, Bang. ahli terjemah. Bang, dia bukan orang Israel. Ya terserah dia mau orang Israel. Artinya, mau artinya dia orang iman apa. Quran, kita- artinya iman Quran nggak pagi terbukti ini- secara sejarah. Pagi Maksudnya ini kita gimana? jadi terserah kolektor. Maksudnya Pak. gimana? Gini, Yesus, bang bilang kan hanya untuk orang Israel. Lah, Kenapa itu nyampe ke pengakuan Waraka? Yesus. Coba tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus bahwa dia diutus untuk non-Israel. Ada nggak? Bisa, ada. Oke, Ada. silakan Anda tunjukkan. Silakan. Yohanes Dia 10 pakai- ayat 16. pakai itu aja lah. Yohanes Apa yang 10 ayat dikatakan di 16. sana? Ada lagi padaku domba-domba lain yang Oh. bukan dari kandang ini. Domba Tahu, yang Bang? dimaksud. Dengar dulu, domba itu identik dengan siapa? Israel. Ah, Israel. Berarti apakah seluruh Israel ketika Yesus ada di tanah Yudea itu semuanya berkumpul di sana? Domba-domba itu bukan di negara Israel, itu bukan negara Israel. Israel itu kan anak keturunan Yakub, Bang. Betul. Nah, sekarang apakah Betul. keturunan Yakub semuanya Ya. ngumpul pada saat Yesus ada di Israel?
Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Kalau lo ngomong domba-domba, Bang. Makanya domba-domba itu bukan ngomong Dek, tentang makanya, domisilinya, Dek, Bang. makanya Yesus berpesan, jangan engkau ke bangsa lain, tapi datanglah kepada bangsa murid-muridku. Itu Nah, belum waktunya. murid Sama Bani seperti Israel yang Bang. tidak pernah bertemu Yesus, itulah yang dimaksud dengan domba. Tapi kalau Sahabat kalian Nabi bukan juga domba, nggak langsung kalian ke itu, Spanyol, Bung. nggak langsung ke Andalusia. Sahabat-sahabat Nabi itu di Arab dulu, nggak langsung pergi karena ada tahapnya. Enggak, kalau Rasulullah itu iya. memang diutus untuk kepada seluruh umat manusia, rahmatan lil cuma nggak alamin. Tapi kalau langsung ke Yesus Eropa, diutus kan? hanya untuk domba-domba yang hilang Iya, dari ada Bani tahapnya. Israel. Ada tahapnya, Bukan toh. nggak ada tahapnya. Ada tahapnya, Bang. Itu ada tahapnya. Cuman Yesus mengatakan Tapi waspadalah juga kepada kita ya, serigala Bro. yang Bro, datang Aderio. nyamar seperti domba. Aderio. Nah ini yang harus diwaspadai orang-orang yang Juga kita. seakan-akan menampakkan dirinya seperti domba, Boleh, tapi Bro. bukan Israel, Silakan, bukan Bro. domba. Aku Boleh aku ngomong? lihat gantian. Aku heran juga sama Bro Juma. Katanya Muhammad itu hanya untuk semua bangsa. Tapi di satu sisi bahwa Muhammad nggak pernah ke bangsa lain, dia hanya ke bangsa Arab. Baru Qur'annya pun hanya turun dalam bahasa Arab. Arab. Baru yang lain lagi ya. Katanya Isa masih hidup dan Isa nanti datang di akhir zaman. Dalam hadisnya tidak terjadi akhir zaman sebelum Isa datang menjadi hakim yang adil. Jadi saya jadi bertanya-tanya ya, kalau memang Isa yang disamakan dia dengan Yesus itu hanya untuk Bani Israel, ngapain dia jadi hakim yang adil di akhir zaman di hadis itu? Hakim yang adil di akhir zaman itu untuk semua manusia loh. Oh enggak, kamu salah, Belajar, Erben. Kamu ngarang mengatakan bebas. salib Loh, menjadi yang barang Erben. Bang Erben. Nanti Erben, kalau saya- Nabi gini, Isa gini. itu Kalau datang saya untuk tunjukkan hadisnya menghakimi gimana? antara ahli kitab. Kalau saya tunjukkan Ada hadisnya yang menerima bagaimana, dia bro? sebagai rasul, ada yang Bukan. menerima dia bukan Bukan, sebagai aku rasul. tanya dulu. Itulah yang Kalau dihakimi, kamu Bung. bilang aku ngarang, Makanya kalau baca tunjukkan kitabmu. hadisnya gimana? Di kitabmu pun Bukankah? dikatakan dia akan datang Tidak. menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Enggak. Apa enggak? Jadi jangan Gimana gitu. sih? Jadi artinya gini ya, kamu itu Bro Juma terlalu anak-anak dalam membaca. Silakan. Jadi kamu itu apa? Enggak diupdate nalar membacanya. Enggak apa-apa. Gini ya, jadi gini. Saya mau kasih tahu sama teman-teman Muslim. Kamu menyerang iman Kristen berdasarkan kitab Kristen yang dikutip hanya satu ayat. Matius Tapi kamu 19 nomor mengesampingkan yang 28 kan dia lain. ngaku sendiri tuh. Menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Oke, dia menghakimi 12 suku Israel, ya betul. Terus di tempat mana lain dikatakan- dalilnya kalau dia akan menghakimi Bentar, seluruh umat kalau saya manusia? tunjukkan bahwa Yesus nanti datang di akhir zaman bersama dengan para malaikat, Ya, Oke, yang disertai dengan Yerusalem tunjukkan. baru. Kita akan urai. makanya Kita tunjukkan, kita cari Apa sanadnya. kemampuanmu Apakah betul itu mengurai? ucapan Yesus atau bukan? Kita Waduh. cari sanadnya, coba. sekarang saya akan Kitab bacakan Wahyu. hadisnya ini. Kamu tunjukkan Di kitab hadis Wahyu sama ini saya. dikatakan, Itu akhir tulisan zaman Markus itu. tidak akan bentar dulu. Kita masuk ke sini dulu. Bro Kayabas boleh tunjukkan gak ini? Akhir zaman tidak akan Ayat berapa, terjadi. Itu di hadis. Saya harus Oh, buka itu ini. betul Saya- itu. Oke, Itu betul. benar, Sekarang aku tapi tanya sama bukan kamu. untuk Bentar, menghakimi bentar, seluruh bentar, manusia, bentar. Bung. Sebentar. Jangan panik, belum dibacain udah betul. Oke. Jangan panik. Sekarang kamu sudah Betul dia katakan, datang betul. sebagai tanda Oke. akhir zaman. Betul, Oh, kami beriman enggak, itu. yang aku tanya, akhir zaman itu hanya di Israel kah atau seluruh dunia? Dengar. Enggak, Kiamat akhir itu zaman itu datang, terjadi hanya dengar, di di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam, dulu. ketika dia datang itu pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Enggak. Yang aku tanya, akhir zaman itu terjadi hanya di Israel atau di seluruh dunia? Semua, Oke. seluruh dunia. Kalau Terus? dikatakan akhir zaman tidak akanlah terjadi kalau Isa belum datang menjadi hakim yang Iya. adil. Oh, berarti- kamu framing. Hakim saya- yang saya lagi adil, ngetes. hakim yang adil Nah. untuk siapa? Loh, di Untuk hadis seluruh itu manusia. dikatakan, Datanya tunjukkan ke akhir saya. zaman tidak akan terjadi. Baru di dalam Quranmu juga dikatakan, di Quranmu atau di hadismu dikatakan Isa itu terkemuka di dunia dan di Ya. akhirat. Pertanyaan saya, apakah dunia itu hanya Israel atau seluruh dunia? Ya. Apakah akhirat itu hanya untuk orang Israel atau dunia atau seluruh bangsa? Jadi saya bingung juga melihat kamu. Artinya landasan pijakanmu ngomong itu seringkali menggerayangi keyakinanmu sendiri. Enggak dong. Jadi gini, Enggak. Bro Jum, Kamu saya ajari kamu kau, saya ajari serba kau. framing Saya ajari ini. kau. Kalau kamu Kamu gini, serba kalau framing karena bentar dulu. ketidaktahuanmu.
Bukan, kalau kamu Dikatakan membangun begini, Bu. argumen, Dengar dulu, dengar. janganlah kau Wa imin menangkani ahlil kitabi suci. illa la yu'minan nabi. Artinya seorang tidak seorang pun dari Yahudi ahli kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Bukan semua manusia. Di situ disebutkan ahli kitab. Orang Di Yahudi, sini- orang Yahudi Bukan. yang menolak Nabi Isa alaihissalam kelak Oke. akan terbelalak matanya ketika Nabi Isa itu turun. Ternyata dia betul-betul nabi. Dan bukan Tuhan, Oke. apalagi anak haram. Itu maksudnya Al-Quran. tanya dulu samamu. Hmm. Yohanes itu orang Yahudi apa enggak? Yohanes yang mana? Ya orang Yahudi, betul. Iya, Yohanes setelah itu yang murid Yesus orang Yahudi apa enggak? Orang Yahudi. Ah, terus Terus iya pernyataanmu tadi udah gugur dengan kau katakan itu Yahudi. memang ahli kitab kan sudah jelas tuh. Ahli kitab yang dimaksud di akhir Ya, zaman. sudah. Murid Ahli Yohanes kitab, itu ahli dengarkan Bung, ahli Bung, kitab dengarkan. yang mana yang kau Keturunan Yakub hari ini yang mereka memegang kitab Torah menurut mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang menganggap Yesus itu sebagai nabi. Oh, Begitu Yesus nanti datang kedua kalinya, Berarti- mata berarti- mereka akan terbelalak. Nah, Ternyata oke. Nabi Isa Yesus itu adalah Nabiullah yang mereka tolak. Karena mereka nganggap itu Tuhan. Oh enggak, itu beda lagi tuh sekte yang itu serigala nyamar domba itu yang Sorry ya sebentar ya bang, sorry bang. Bang, itu kalau Kalian di Isa luar, menjadi bukan ahli hakim buat orang Israel bang, itu bohong. Kenapa? Karena Isa itu, sorry bukan bohong, sorry maaf. Itu kurang tepat, kurasa. Karena apa? Isa itu turun juga di Damaskus, di Syria. Ngapain? Iya kan ahli Nah, kitab itu itu lagi. banyak, ahli Ngapain? kitab itu Ahli berada di kitab Bukan mana-mana. ahli kitab kalau memang dia ahli menghakimi kitab orang itu berada di Israel, datang mana-mana. ke kandangnya, bukan ke Syria. Makanya dikatakan wa immin ahlil kitab. Ahli kitab di mana-mana kelak nanti akan beriman kepada Nabi Isa bahwa ternyata dia itu adalah nabi, bukan anak Siapa tuh haram. ahli kitab? Sebagaimana yang mereka tuduhkan. Ini hadisnya. Jadi mungkin Murojuma ini kan kebiasaan tidak suka membaca. Lihat ya. Demi Allah yang jiwanya di tangan, jiwaku di tangannya, kata Muhammad ya. Sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Kamu kok dibilang dia akan menjadi hakim yang adil. Kamu. Jadi kamu itu siapa itu, kata Muhammad itu? Ya hadis Yang itu kan diberikan tidak kepada orang masalah. Islam, orang. Tidak, Ya tidak Bung. masalah, berarti udah gugur Bung. kan pernyataanmu tadi. Oh, dengarkan dulu, Hadis Sahih dengarkan. Muslim nomor Dengarkan 127, dulu. silakan. Dengarkan saya. Ketika Nabi Isa itu Dari datang tadi kau kan kemudian, dengar. ketika Nabi Isa itu datang kemudian, Aduh. dia nyatakan dirinya sebagai apa? Tuhan. Tuhan. Iya. Saya belum Oh, masuk ke iya, situ. iya. Saya belum masuk ke situ. Itulah Ini- makanya jangan kalian dulu, akan jangan dihakimi, dulu, akan jangan masuk ke situ, diusir jangan oleh masuk. Yesus. Itu dulu. Tapi Bang. kalau ahli Jangan kitab, masuk ke situ dulu. ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, barulah mereka Jangan terpelanga. masuk ke Oh, situ ternyata dia dulu. itu adalah nabi. Kalau umat Islam udah Bukan. jelas dia Jangan adalah nabi, nggak masalah di situ Jangan dia. dulu ganti topik. Jangan Nggak dulu ada yang ganti Kita topik. fokus. Ketika Nabi Isa itu Jangan dulu. datang, Oke. ya, Sekarang dia kita- menjadi saya mau hakim. gugurkan Dia dulu. akan menjadi hakim. Oke, saya yang mau tidak gugurkan. menerimanya Saya sebagai mau- nabi, tempatnya di neraka. Oke. Coba bang, coba ganti Bentar dulu bang, maaf dulu. bang. Coba layar band, gitu. coba lihat, silakan layar Oke, band. saya bacakan dulu hadisnya ya. Silakan Jadi, aja. ya kamu Bang. mungkin kebiasaan baca Eh. Arab tapi nggak ngerti artinya. Oke, Dibacain aja. hadis Sahih Muslim nomor ya 127. Oke. Lambat kali nih. Hmm. Coba lambat banget ya. Hadis Sahih Muslim nomor 127. Oke. Lambat ya. Gue nggak begitu tahu gua hadis 27 tuh 28 ya. hadis sahih. Harus hati-hati soalnya. Berapa? Le, gue cari. Lambat gak? Masih lambat gak? Berapa le? Biar ku coba cari. Hadis riwayat Muslim nomor 127. Riwayat Muslim. Oh ini. Alright. Aku buka di Google. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu.
dia akan menjadi hakim yang adil. Hadis riwayat Muslim nomor 127. Itu kamu tuh siapa tuh? Le. Ya kamu itu ya terserah dia lah. Tapi Manusia menurut saya itu. kamu Gimana itu gimana gimana? manusia. Gimana Iya. gimana? Sesungguhnya akan hadir di antara kamu. Gimana, Le? Dibaca lagi, Le. Sesungguhnya Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Nah, Ya. ini kata Muhammad ya. Sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Hadis Terus? riwayat Muslim nomor 127. Nah, terus? Kamu itu siapa itu? Enggak, tunggu dulu, baca dong, lengkapkan Ya hadisnya, udah, aku jangan udah baca. dipotong. Itu ku Waduh. bilang kalian ini umat takia. Hadis lengkapnya dibacakan, Bung. Iya. Dibacakan hadis lengkapnya. Di tengah kamu dia akan menjadi hakim yang adil, akan menghancurkan apa? Dia akan menjadi Salib. hakim yang adil. Kamu itu Apa? siapa itu dulu yang harus kau Tunggu jelaskan. dulu, tunggu dulu. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan Ya udah, nggak pajak. masalah. Yang kita bahas itu sekarang Isa Nah sekarang hanya yang untuk diadili Bani ini Israel siapa? atau semua Yang bangsa, percaya itu salib dulu. ini yang diadili siapa? Yang percaya salib. Loh, jangan dulu lari ganti topik. Kalau kamu diskusi, saya mau bahas, benarkah Isa itu hanya untuk Bani Israel, itu yang saya bahas. Loh iya betul. Bani Israel Oh, itu Bani iya, oke. Israel. Sekarang- Nah sekarang ketika dia sekarang datang di kita tanya, tengah-tengah misalnya Dia nih, akan menjadi hakim yang adil, datang di Iya. tengah-tengah kamu. Siapa itu? datang di tengah Sesungguhnya telah kamu. dekat masanya Isa putra Oke. Maryam akan hadir di tengah-tengah kamu. Oke. Tengah kamu Ya. itu siapa itu? Oke, di tengah umat manusia. Taruhlah di tengah-tengah Loh. umat Islam Oke, sesuai dengan jadi apa kau yang bukan kamu umat harapkan. manusia, bukan. Si Juma ini umat manusia atau umat Ya, hewan? saya umat manusia, Bung. Ya udah Hanya berarti hewan, betul. hanya Bisa hewan datang yang untuk menyembah kau sesamanya juga. manusia, Bung. Kalau Oh, manusia nggak akan berarti mungkin menyembah betul sesamanya ya. manusia. Jadi Demi juga Allah yang pernyataan jiwaku yang di tadi. tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Turun di tengah-tengah siapa? Mau di bangsa Arab, di tengah-tengah umat Islam, tidak masalah. Dia akan menjadi hakim yang adil. Yes. Semua orang, untuk semua orang ya. Iya, Enggak semua orang apa-apa. ya. Semua orang. Yes, enggak Nah, masalah oke, untuk udah, semua terima orang. kasih. Tapi yang Semua diadili orang. itu Udah, yang terima mana? kasih. Yang diadili itu yang mana, artinya- Bung? Yang diadili itu yang mana, Bung? Terserah. Untuk semua orang kan udah Babi. selesai. Yang diadili kok babi rupanya. Iya, Babi. yang diadili itu Udah, siapa udah, kan? udah, Indikasinya udah, sudah babi. jelas. Ya. Akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan pajak, kekayaan akan berlimpah ruah sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Itu diriwayatkan dan itu adalah hadis sahih. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Umat Islam diadili enggak? diadili dong. Apa dasarnya semuanya. diadili? Apa dasarnya diadili? Loh sebentar Bang. Maryam Emang itu ini satu. ini juga enggak. Bang Juma, ini bentuk pengadilan seperti apa nih menghancurkan salib? Membunuh babi itu apa? Pengadilan Ya, seperti apa? kita nggak diceritakan yang pasti Oh. mengadili. Dengar. Itu bukan dengar. penghakiman. Dengarkan. Harusnya Anda ini sudah merasa di sini. Karena dia menghancurkan salib. Anda harusnya merasa di situ. Merasa aneh saya. Memang benar saya merasa aneh dari penghakiman kok jadi bunuh babi gitu loh. Itu mendadak. Ya, disitulah buktinya. Ali Kalian daging. harus merasa gitu loh. Karena kenapa? Sudah dikatakan babi itu haram. Ya toh? Sama, Tapi kata siapa? tetap. Bukan. Jangan dulu lari ke topik itu. Ya Kita makanya kan jelas di sini Ya, diterangkan kita fokus seperti apa itu. yang saya uraikan. Isa itu Kalian Isa hanya itu- Semua dengar orang layar band. Memotong. Semua orang layar band. Jadi Bang Juma udah artinya gini ngakuin. ya. Iya, jadi Iya, konklusinya- begini, dengarkan saya, pasang kuping baik-baik. Nabi Isa alaihi salam akan datang menjadi hakim yang adil. Ya, Untuk- kalau Anda mengatakan untuk seluruh untuk manusia, tidak masalah. Itu adalah kebanggaan bagi kami karena dia adalah nabi Oke, kami. Artinya Eh. pernyataanmu tadi sudah gugur yang pertama. Kan itu yang tujuan Bukan, saya hanya mengikuti keinginan kalian. Bukan, Kenapa? enggak. Saya bicara data. Saya bukan berbicara. Loh, kalau kamu keinginan. bicara data, saudara Erben, kalau kau bicara data, kenapa kau putus dalilnya? Kenapa kau tidak Oke. lanjutkan? Kan aku kan udah bilang. Siapa kamu itu di situ? Itu dulu. Semua orang. Kamu setiap di orang. situ orang Setiap yang orang. ada di tengah-tengah Rasulullah Muhammad SAW. Taruhlah umat Islam
dia akan Iya, menjadi hakim yang bukan. adil. Berarti ini Oke, orang nggak nah sekarang apa. kalau umat Islam mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi, apanya yang mau diadili? Bukan, yang kita Umat Islam bicarakan tidak itu percaya sekarang. salib, umat Islam Bukan. tidak makan babi, apanya yang mau kau- diadili? Bukan, kau harus menjawab dulu. Semua orang haji itu sudah disuntik vaksin babi. Kau itu Beda. Jadi Beda kau. Jadi apa Kau itu jangan bedanya? cerita kayak kita begitu. uji, kita uji Jadi umat Islam tidak percaya. Jadi Kita sudah uji sudah oleh- terbantahkan Jadi ya. gini, bukan, Anda bentar, ngambil bentar. hadits Aduh, untuk kemudian aduh. Anda dudukkan Yesus itu sebagai hakim. Hati-hati. Ingat, di dalam kitab kalian orang yang menuhankan dia diusir oleh Yesus. Matius 7. Hadis Oh riwayat salah, Muslim. enggak salah bang. Oke. Enggak semua Paham orang, ya? enggak semua orang yang Enggak menyebut semua dia orang. Tuhan. Nah, orang yang Nah. tidak diusir itu yang memanggil dia Tuhan, bukan Tuhan. Yang- Tuhan, kurios. Oh, enggak Oke, kayak gitu. pembimbing, Enggak kayak gitu. pemimpin gitu. Tapi udah lah. Nah, sekarang Yang begini, maksud- sekarang begini, simple, Gue bisa simple. jelaskan juga. Simple. Atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Dia kan karena Jadi gini. yang ilahi. Enggak, saya berbicara mengenai kehendak loh. Saya berbicara mengenai kehendak. Atas kehendak siapa? Oke, Silakan, Le. saya jawab ya. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyuruh malaikat menyembah Adam, sujud, gitu ya. Oke, bentar dulu. Mengapa Allah menyuruh menyembah Adam untuk Saya malaikat? tanya Bukankah samamu, yang- saudara Bukan, Erben. sebentar dulu. Atas Sebentar kehendak dulu, siapa saya- kalian menuhankan anak Maria, menyetarakan Oke. dengan sang Bapa Bukan. yang mengutus Tadi dia? Kau Gitu bertanya loh. yang mana? Tadi pertanyaan pertama dulu ya. Jadi gini, saya masih ada waktu sekitar 5 menit untuk menjawab. Dengar dulu. Jadi Ini kalau kita masalah berbicara menyembah kehendak loh, manusia, Erben. Harusnya Anda langsung jawab. bentar, atas kehendak Nanti Bapak. dulu, Bukan. bang, pelan-pelan dulu bang, Ya satu-satu. namanya kan. Jadi gini, kalau memang hanya Allah yang harus disembah, mengapa Allah sendiri menyuruh malaikat menyembah Adam, sujud? Artinya manusia bisa disembah, tapi bukan disembah menggantikan posisi Allah. Dan Yesus pun disembah orang Lucu, Kristen lucu, bukan lucu, menggantikan posisi daripada Allah sang pencipta, tapi dia disembah sebagai Mesias. Dalam hukum kerajaan memang raja itu harus disembah, dihormati, dimuliakan seorang raja. Nah, mana Itu yang perintahnya? pertama. Mana perintahnya Bapak? Yang kedua, Nyembah Yesus mana? loh, nanti gampang itu cuma akan udah berapa kali kau kuajari tentang Yesus disembah. Atas kehendak siapa kalian nyembah Yesus? Itu dulu poinnya. Jadi gini, Kehendak gini, Yesus gini ya. kagak, kehendak Bapak juga kagak. Kehendak Paulus, yes. Oke, Salah enggak tuh? Saya Salah enggak? Nanti gini, enggak. Jadi gini, cuma kan belajar untuk mendengar. Iya, Supaya iya, kamu iya. Oke, naik silakan. kelas, jangan hanya model suara. Saya Jadi minta gini. hal yang sangat fundamental loh. Enggak gitu. Saya nggak Kecuali pernah bentar, yang bentar. melakukan Saya tidak kehendak pernah- bentar Bapakku dulu, yang woi. ada di surga. Bang Jumar, sebentar dulu, gantian dulu dong bang, gantian biar enak. Saya- Le Erben dulu, Le Erben, silakan Le Erben. saya ini tidak pernah diminta Pak Jokowi, "Hai Erben, hormati aku." Nggak pernah dia ngomong gitu. Tapi aku memberikan penghormatan kok sama dia. Kecuali yang Artinya apa? melakukan kehendak Bentar Bapakku. dulu, saya belum Jangan selesai. dipotong dulu dong. Ada Artinya sedikit, gini, bro. Bro Bang Jumar, Jumar. ntar dulu. Enggak, masalahnya Kalau saya kita minta apa sudah- dikasih apa. Gitu lucu kan? Bukan. Saya Bukan, minta atas artinya kehendak gini. siapa kalian Jangan menyembah dulu. Yesus? Apa Iya, jawabanmu, Jangan Erben? panik dulu. Sebentar lagi dijelasin. Jangan cuma. panik dong. Aduh. Dengarkan ya. Oke, jadi saya kasih Atau siapa cara tahu Ibu belajar Yuni sama sudah kamu. bisa jelaskan atas kehendak Bentar, siapa bentar dulu, teman-teman dengarin. Kristen menyembah Ayo Yesus? juga bang, Aduh. bang nggak usah gitu. Kamu Dia tidak Islam itu. malu sebagai seorang muslim Oh, nggak mau Islam. mendengar. Alhamdulillah Iya. kalau gitu. Oke ya, saya kasih gambaran samamu. Kalau kita sudah mengenal sosok seseorang Ya itu, atau ampun. sesuatu itu begitu mulia, Masya maka Allah. kita yang normal Apa yang pasti kau tahu jual ini, memuji. Erben? Pak Balga, Aduh, ini. Pak Balga kamu itu suaranya Le, biar lebih Bukan, keras lagi. Le. ini sudah Dengarkan, Erben. begini Dengarkan suaraku. narasi yang saya bangun begini loh, saudara Udah Erben. kayak pas di mute dulu Pak pas biar aku selesaikan. Aku bukan Bang, moderator. bang, makanya bang, ayo loh bang. Sebentar ya, sebentar. 2 menit, 3 menit. Tolong lah bang, tolong sebentar. Ayo Le. Oke di mute. Pulang Jadi gini Kesar. ya. Monitor. Ya, saya Di diam, dalam tapi Alkitab saya harap ada banyak- ada jawaban Ya, dari diam pertanyaan dulu saya. lah. Oke, ya Biar siap selesai siap bang, juga. siap bang. Aduh. Tapi tunggu dulu ya sampai selesai bang. Oke. Saya Le. bisa kasih data kalau Saya hal mute. itu. Ya. Saya lagi buka. Aku kan orangnya kan suka data. Nanti oke, saya hentikan aja nih.
Jadi kita Apa, Bang? kita sekarang buka data kita ya. Buka data. Dengarkan dulu. Jadi saya mau kasih tahu samamu, Yesus itu bukan orang yang gila hormat, tetapi Yesus itu menunjukkan kualitas dirinya, maka dengan sendirinya orang suka atau memberikan sikap yang bagus kepadanya. Itulah Yesus. Jadi Yesus enggak gila hormat, hormati aku gini-gini, enggak. Tapi Yesus menunjukkan kualitas diri yang sempurna sehingga dengan sendirinya orang sujud menyembah kepadanya. Itulah ajaran di dalam Alkitab, makanya Yesus disembah. Yesus disembah kok, bro. Oke ya, sebentar. Saya tunjukkan data-data. Oke. Ini saya tunjukkan data-data siapa yang menyembah Yesus. Yesus bukan minta disembah dia, tapi dia menunjukkan kualitas diri. Ah, ini nih. Sebentar, saya buka. Oke. Nah, ini. Oke, saya buka ya. Lihat data-datanya ya. Lihat ini. Jadi Yesus disembah oleh orang Majus, orang Kusta, ya orang Majus itu orang terhormat itu. Baru orang-orang murid-murid menyembah Yesus sebagai anak Allah, ya. Ini dia, Yesus disembah sebagai apa? Sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai Tuhan Kurios, sebagai yang mulia naik ke surga, sebagai yang kuasa membuat mujizat, mengusir setan. Maka Yesus sembah, ayat-ayatnya ini. Oke, jadi orang Kristen itu enggak karena Yesus bilang sembah aku maka sembah. Justru bagi orang Kristen kalau seseorang minta disembah artinya enggak berkualitas itu. Tapi kalau dia sudah berkualitas tanpa diminta pun orang sujud kepadanya, itulah kualitas. Ya, apalagi kalau sampai ngancam, kalau kau enggak sembah aku, kulaknat kau. Aduh, itu makin enggak berkualitas, itu enggak beradab. Kalau Yesus itu kualitasnya sempurna tinggi, maka nggak perlu dia minta sembah, langsung disembah. Nah, itu jawabannya. Oke, jadi Anda tidak bisa menunjukkan ya. Anda tidak bisa menunjukkan bahwa penyembahan terhadap Yesus itu adalah kehendak Bapa. Yang kamu tunjukkan hanya jalan ninja. Loh, Bung, berarti saya katakan Yesus mengusir loh. Sekali lagi saya katakan Yesus mengusir. Dan dia yang diusir itu adalah apa yang Anda bicarakan tadi. Saking percayanya kepada Yesus sampai dia sampai kepada level bisa ngusir setan, bermujizat, bernubuat. Karena dia saking percaya kepada Yesus sampai dia menyembah. Tapi ternyata Yesus mengusir orang-orang itu. Kenapa? Karena mereka berlaku tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Yang Anda lakukan adalah Markus 5 nomor 2, Lukas 8 nomor 26, Markus 7 nomor 25, Markus 3 nomor 11. Mengikuti iblis yang memasuki roh tubuh manusia dan menyembah Yesus. Coba Anda lihat data yang saya sajikan tadi. Orang-orang yang kerasukan roh setan ketika melihat Yesus menyembah Yesus. Anda mencontohi siapa? Oke. Karena kita berbicara mengenai kehendak, Bung. Atas kehendak Jadi siapa gini ya. Anda menyembah Yesus? Bentar. Itu poinnya. Kalau masih butuh waktu silakan. Kan saya sudah jelaskan, bagi orang Kristen, nabi yang berkualitas, seorang guru yang berkualitas, itu tidak minta pengakuan bahwa dia berkualitas. Dia hanya menunjukkan kualitas dirinya. Orang sudah sadar bahwa dia berkualitas. Justru kalau ada sosok sesuatu yang minta disembah, minta diakui, itu artinya dia nggak pede dengan dirinya. Yesus itu sangat pede dengan kualitasnya itu. Maka dia nggak kayak gitu. Saya pikir kalau Bro Juma itu aja nggak bisa dipahami. Jadi gini, belajar itu kan bukan lagi kita tatanan anak TK. Kita ini kan sudah orang tua. Ya bro, di kantormu ibaratnya di tempat kerjaanmu, apakah bosmu hargai aku? Nggak gitu kan? Jadi ya udahlah, aku pikir aku selesai dulu ya. Aku mau ke kantor. Lanjut, apa Bro Ade? Siap. Hati-hati di jalan saudara Erben. Ya, teman-teman saya juga pamit. Ini juga sudah zuhur ini di Makassar. Sementara Oke, kita Mas. lanjut 20 menit siap, paling siap. lama, insya Allah saya kumpul lagi di sini. Oke, siap Ya. Bang, siap. Zuhur Bang, dulu. siap. Iya. Oke, 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 makasih yuk, ya. Yuk, Bro Bang. Kaisar, Dinda Derion, thank you. Siap, Bu Yuni, ya Bang. pamit. Ya, Oke. assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.